wabarakatuh. Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Hari ini akan mempresentasikan mengenai materi pemecahan masalah dalam matematika. Sebelum kelompok kami menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok. Yang pertama ada Ibu Supatmi dengan nomor MPM 2019 86 00 31. Yang kedua, ada Sela dengan nomor MPM 2019 86 00 11. Dan yang ketiga, ada saya sendiri, Nida Khofia Agustini dengan nomor MPM 2019 86 00 72. Dan yang terakhir ada Nurfiansyah dengan nomor MPM 2019 86 00 46. Agar teman-teman lebih mudah memahami materi kita hari ini, kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama akan disampaikan oleh Ibu Supatmi. Silakan Ibu Supatmi. Iya. Pengertian masalah matematika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 halaman 922, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau harus dicarikan jalan keluarnya. Masalah yang dimaksud di sini adalah pertanyaan atau soal yang ada unsur permasalahan di dalamnya. Menurut Burns tahun 2007 halaman 17, masalah adalah suatu kondisi di mana seseorang mencari beberapa tujuan yang sesuai dengan tindakan nyata. Dalam konteks matematika, sebuah masalah merupakan situasi yang melibatkan kemampuan matematis, konsep, atau proses yang digunakan untuk mencapai tujuan. Menurut Karunia Eka Lestari dan Muhammad Ridwan Yudanegara tahun 2015 halaman 84, masalah matematika meliputi 1. Masalah rutin, yaitu masalah yang prosedur penyelesaiannya sekedar mengulang secara algoritmik. 2. Masalah non-rutin, yaitu masalah yang prosedur penyelesaiannya memerlukan perencanaan penyelesaian tidak sekedar menggunakan rumus, teorema, atau dalil. Yang ketiga, masalah rutin terapan, yaitu masalah yang dikaitkan dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Klasifikasi masalah matematika. Masalah di dalam matematika dapat diklasifikasi dalam dua jenis, yaitu 1. Penemuan atau problem to find, yaitu mencari, menentukan, atau mendapatkan nilai atau objek tertentu yang tidak diketahui dari soal serta memenuhi kondisi atau syarat yang sesuai dengan soal. Contoh, manakah yang lebih luas? Kebun yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 314 meter dan lebar 12 meter, atau kolam renang yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari lingkaran 12 meter. Contoh kalimat di atas adalah diketahui panjang sama dengan 314 meter, lebar 12 meter. Dengan rumus yaitu P kali P, yaitu panjang ditulis P dan lebar ditulis L. Sayanya adalah P 314 meter dikalikan L 12 meter sama dengan luas yaitu 1768 meter. Yang kedua, pembuktian atau problem to prove, yaitu prosedur untuk menentukan apakah suatu pernyataan benar atau tidak benar. Soal membuktikan terdiri atas bagian hipotesis dan kesimpulan.
Untuk membuktikan kita harus membuat atau memproses pernyataan yang logis dari hipotesis menuju kesimpulan. Sedangkan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan itu benar, kita harus memberikan contoh penyangkalnya sehingga pernyataan tersebut menjadi tidak benar. Contoh, mengapa setiap persegi adalah persegi panjang? Jawabannya itu pernyataan salah. Karena setiap persegi belum tentu persegi panjang. Contohnya seperti di gambar ya. Ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi berarti sisi kanan, kiri, dan bawah itu panjangnya sama. Ada juga segi empat. Ada segi empat itu atas, bawah, samping kanan, samping kiri lebarnya sama. Terus ada persegi panjang. Persegi panjang adalah sisi kanan dan kiri sama panjang, atas dan bawah juga sama panjang, tetapi tidak sama ukuran. Yang selanjutnya jajar genjang. Jajar genjang juga seperti segi empat ya, yang sisi kanan sama sisi kiri sama, atas bawah sama, namun tidak sama ukuran. Ya, trapesium juga sama seperti itu ya teman-teman, seperti juga lingkaran. Dan cara penyelesaiannya adalah menggunakan rumus. Baik, terima kasih Bu Ami. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Sela. Silakan kepada Sela. Menjelaskan tentang prosedur pemecahan masalah. Menurut Polya, menyarankan model 4 langkah pemecahan masalah sebagai strategi umum yang perlu dilakukan dalam pembelajaran melalui pemecahan masalah. Yang pertama adalah memahami masalah. Beberapa pertanyaan yang perlu dimunculkan kepada siswa untuk membantunya dalam memahami masalah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain, apakah yang diketahui dari soal, apakah yang ditanyakan soal, apa saja informasi yang diperlukan, bagaimana akan menyelesaikan soal, dan yang kedua adalah membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pada langkah ini, siswa diarahkan untuk dapat mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk memecahkan masalah. Dalam mengidentifikasi strategi pemecahan masalah ini, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah apakah strategi tersebut berkaitan dengan masalah yang ketiga, akan dipecahkan. Modelnya adalah melaksanakan penyelesaian soal. Siswa diarahkan menyelesaikan soal sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada langkah ini, kemampuan siswa dalam memahami substansi dan keterampilan siswa dalam melakukan perhitungan matematika akan sangat membantu siswa dalam melaksanakan langkah kedua ini. Lalu yang keempat, ada model memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Pada tahap ini, ada 4 langkah penting yang dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan langkah ini. Yang pertama, mencocokkan hasil yang diperoleh dengan hal yang ditanya. Yang kedua, menginterpretasikan jawaban yang diperoleh. Yang ketiga, mengidentifikasi adakah cara lain untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Yang keempat, mengidentifikasi adakah jawaban atau hasil lain yang memenuhi. Ini contoh penyelesaian masalahnya, teman-teman. Jadi, ada soal bunyinya gini, sebuah persegi panjang memiliki panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Maka luas dan keliling persegi panjang tersebut adalah. Nah, untuk menjawab suatu soal ini, pembahasannya yang pertama, diketahui panjangnya sama dengan tadi yang di soal 8 cm, itu menyatakan panjangnya. Terus L sama dengan 5 cm, itu menyatakan lebarnya. Jadi, untuk mencari luasnya, itu adalah 8 cm dikali 5 cm sama dengan 40 cm kubik. Terus
Untuk mencari kelilingnya, itu dengan cara 2 dikali 8 tambah 5 sama dengan 2 dikali 13 sama dengan 26 cm. Next, V. Nah, untuk menurut John Dewey, seorang ahli pendidikan berkebangsaan Amerika yang dikutip Wina Sanjaya tahun 2006, halaman 217, menjelaskan 6 langkah strategi pembelajaran berbasis masalah yang kemudian dinamakan metode pemecahan masalah atau problem solving, yaitu yang pertama, merumuskan masalah, yaitu langkah siswa dalam menentukan masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, menganalisis masalah, yaitu langkah siswa meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan yang sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat, mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa mengambil atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. Yang keenam, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu langkah siswa yang menggambarkan rekomendasi dapat dilakukan sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. Terima kasih. Terima kasih Sela. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Pian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi pemecahan masalah dalam matematika. 1. Menyelesaikan masalah secara mundur atau dari belakang. Masalah rutin umumnya dimulai dari konsep awal dan siswa ditugaskan menyelesaikannya. Lalu, bagaimana jika sebaliknya diberikan jawaban akhirnya untuk mendapatkan nilai-nilai awalnya? Untuk menyelesaikan masalah seperti ini, siswa dapat menyelesaikan secara terbalik pula, di mana siswa bergerak mundur ke belakang untuk mendapatkan hasil-hasil awalnya. 2. Menemukan pola. Matematika merupakan konsep yang teratur dan memiliki pola yang tepat, sehingga beberapa masalah matematika pastilah akan mengandung pola-pola yang kemudian dapat dikembangkan menjadi konsep matematika yang utuh. Oleh karena itu, harus diteliti permasalahannya dan menyatakan pola tersebut untuk membentuk konsep matematika. Yang ketiga, mengubah cara pandang terhadap masalah. Suatu masalah dapat dipandang dari berbagai sudut pandang seseorang, sehingga masalah itu dikatakan bernilai relatif, dapat menjadi mudah atau sebaliknya dapat menjadi sulit. Demikian pula halnya dengan masalah matematika. Jangan hanya terpaku pada satu konsep saja, sehingga tidak terjebak. Dengan mengubah sudut pandang, akan ditemukan konsep lain yang tersembunyi, yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah dengan mudah. Yang keempat, menggunakan analogi atau pengandaian sederhana. Karena matematika merupakan konsep yang teratur dan memiliki pola yang tetap, dapat digunakan pengandaian sederhana untuk mengungkapkan konsep yang umum dari konsep yang khusus atau sebaliknya. Pengandaian dapat mengungkapkan pola khusus, sehingga memungkinkan membuat konsep yang umum. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pian. Untuk materi berikutnya yang akan menjelaskan yaitu saya sendiri. Saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pian. Yang kelima yaitu menggunakan atau mempertimbangkan kondisi yang ekstrim. Beberapa masalah yang terjadi terkadang lebih mudah dipahami jika kita mengasumsikannya dalam kondisi paling ekstrim. Jika perlu meniadakan kondisi tersebut, misalkan saja suatu hal yang terjadi dianggap berada pada kondisi awal, pada titik nol, atau bahkan dapat juga dianggap sebagai kondisi yang mustahil. Dengan mengasumsikannya secara demikian,
permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Dan yang keenam yaitu membuat gambaran. Masalah yang terjadi dapat diilustrasikan dalam bentuk lain seperti gambar, grafik, tabel. Untuk mempermudah kita menentukan penyelesaiannya, dengan bantuan gambar, grafik maupun tabel, kita dapat menyusun pola yang tepat sehingga informasi yang diperoleh lebih berarti. Dan yang ketujuh yaitu kita dapat melakukan uji coba. Beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan dengan melakukan uji coba. Seperti misalnya membuat warna tertentu dengan menggunakan campuran warna dasar. Strategi ini mungkin bukan termasuk dalam prosedur matematika, tetapi konsep seperti ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah tertentu yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama jika diselesaikan secara matematika atau jika penyelesaiannya menjadi lebih rumit. Untuk langkah yang ke-8 yaitu kita dapat mempertimbangkan segala kemungkinan. Strategi ini hampir sama dengan prinsip yang digunakan dalam kegiatan uji coba. Perbedaannya adalah ketika terdapat kemungkinan lain yang dapat dijadikan jawaban, maka kita harus melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan tersebut seperti yang terdapat pada contoh masalah nomor 6 dan nomor 7. Perlu mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tersebut sehingga dapat menyatakan dengan pasti solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Dan yang ke-9, kita dapat mengorganisir data. Suatu masalah umumnya disertai oleh beberapa informasi penting yang menuntun kita pada jawaban yang dikehendaki. Salah satu strategi yang dapat kita gunakan adalah mengorganisir data, mengolahnya, dan menyatakan sebagai suatu kesimpulan yang pasti. Dan yang terakhir, kita dapat menggunakan alasan logis. Terkadang suatu masalah memiliki banyak sekali kemungkinan jawaban. Tidak semua jawaban tersebut dapat dinyatakan sebagai jawaban karena alasannya yang logis. Untuk itu, kita harus mempertimbangkan kemungkinan jawaban ada berdasarkan alasan yang logis, seperti yang telah kita lakukan pada saat menyelesaikan masalah nomor 8 di atas. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video materi kita hari ini. Untuk sesi pertanyaan kita lanjut di Zoom meeting pada saat jam pembelajaran kuliah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.